Swastiastu, selamat datang di Winayaka Channel. Dan pada hari ini tim Winayaka Channel akan mengeksplor sebuah pura yang berada di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dan ini adalah bagian kedua dari video kali ini. Dan pastikan Anda sudah menonton video bagian yang pertama dengan cara mengklik link yang sudah kami siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan bagaimanakah perjalanan kami kali ini? Mari kita saksikan. Selanjutnya ini juga ada berjejer pelinggih. Di samping saya juga akan dijelaskan oleh Pak Jero siapa saja yang berstana di pelinggih-pelinggih ini agar nanti ada umat yang bersembahyang tidak salah penyebutan. Seperti itu tujuan dari tim Winayaka, memberikan edukasi kepada umat yang akan melaksanakan pemuspahan di Bukit Indrekile. Mari kita lanjutkan. Di sini juga terlihat beberapa pelinggih dari stana dari De Betare yang berstana di Pura Bukit Indrekile yang akan dijelaskan oleh juru mangku lingsir yang ada di sini. Untuk penjelasannya silakan Pak Jero dari Padme 3-nya. Oke, tatanan pelinggih di sini memang istilahnya semenjak di Tiang Ayah memang dari dahulu memang kayak seperti ini. Tapi kapan ini bentuknya seperti ini juga Tiang juga tidak tahu ya secara persisnya. Tetapi Tiang bisa artinya sedikit menggambarkan bahwa ini secara umum ini Padme 3, Padme 3 Sugro Pakulun dengan ide Batara Siwa 3 Sakti. Karena itu yang kedua sekarang ini Pura Tumpang 5. Kenapa mirunya Tumpang 5 gitu? Secara umum yang bisa sedikit yang gambarkan sesuai dengan restu yang kita ketahui di sini itu linggih ide Batara Sakti Lingsir termasuk Yogan ide Paniki Sang Nade, artinya para raja dinasti Singa Mandawa. Berarti di sini dicandikan seperti itu Pak Jero ya, raja-raja Bali kunenya gitu Pak Jero. Ini pelinggih selanjutnya. Ini pelinggih Ratu, kalau sekarang bisa disebut dengan Ratu Niang Lingsir. Ratu Niang Lingsir. Ini yang belum yang tahu secara persis supaya kita tidak salah menyebut nama, tetapi karena memang di catatan memang tidak ada sehingga belum berani yang menyampaikan untuk di kalau ini adalah juga pinggirnya termasuk umum. Pinggir ide yang kuere yang umum orang nyebutnya itu adalah Sri Sedana. Sri Sedana. Nah, kalau ini linggih ide Betare Ratu Ayu Manik Mas Makaten. Ini pelinggih ini kalau sekarang daerah Bali Selatan menyebutnya Ratu Niang Sakti. Kenapa? Menurut ujangan beliau pada masa muda beliau bersama ajibnya melakukan tapa yoga semadi. Ketika itu beliau mendapat penugerahan sehingga beliau diberikan gelar Ratu Ayu Manik Mas Makaten. Nah, setelah beliau dewasa, beliau mengembara ke wilayah Bali Selatan dan sekarang beliau di sana dikenal dengan nama Ratu Niang Sakti. Ratu Niang Sakti. Kalau ini juga kami belum berani menjelaskan secara utuh karena dalam catatan juga kami belum belum tahu. Nah, mudah-mudahan nanti beliau merestui siapa sesungguhnya beliau yang bersama. Nah, kalau Nyuru Tumpang 3 ini adalah pelinggih ide Batara Sakti Giri Tolangkir. Giri Tolangkir. Berarti pada zaman dulu beliau melakukan juga mungkin pernah istilahnya pernah melakukan tapa yoga sehingga beliau diberikan penghormatan di sini Giri Tolangkir. Itu yang di Gunung Agung Pak Jero ya. Niki ada yang unik di sini, kita lihat ada ornamen Tionghoanya. Niki pelinggih napi niki Pak Jero. Nah,
Kalau ini Untuk pelinggih yang satu ini, kemungkinan kami akan membuatkan sebuah video eksklusif yang membahas tentang pelinggih ini, baik itu sejarahnya maupun siapa yang berstana di pelinggih ini. Tetap saksikan Winayaka Channel. baik. Nah, sekarang juga ada di sini juga pelinggih Miru Tumpang Tiga. Miru Tumpang Tiga ini juga penghormatan kepada Sugro Pakulun Ide Batara Sakti, beliau yang sekarang kita kenal dengan Pura Lempuyang Lur. Nah, sebelum beliau melakukan kembali ke Sang Pencipta di Lempuyang Lur, beliau pun juga pernah melakukan sesuai dengan wejangan beliau, pernah beliau melakukan yoga samadhi di sini. Makanya beliau juga disebut dengan Hyang Geni juga. Hyang Geni. Nah, beliau diberikan penghormatan juga di sini pelinggihnya ada. Ini penghormatan kepada Ide Batara Sakti Sani Lempuyang Lur. Yang ini juga Miru Tumpang Tiga, ini sama. Nah, ini mengapa yang juga sebut tadi adalah itu Peyogan Agung. Nah, juga ini para leluhur warga Pasak, ya, warga Pasak. Ini adalah warga Pasak. Leluhur beliau juga pernah melakukan tapa yoga di sini, tapa yoga samadhi, sehingga leluhur beliau juga diberikan penghormatan. Dan di sini beliau artinya diberikan nama adalah linggih Ide Batara Sakti Ratu Pasak. Nah, ini yang dua ini belum bisa yang jelaskan. Mohon maaf supaya kita yang juga tidak salah karena belum ketemu lagi dua ini. Ya, barangkali seperti ini. Niki adalah pelinggih selanjutnya. Nah, ini juga sama. Ini simetris dengan yang di barat. Ini juga Miru Tumpang Tiga. Nah, ini linggih Ide Batara Dalam Wibuh. Dalam Wibuh itu adalah dalam itu kan kerajaan sebenarnya raja. Nah, ini Dalam Wibuh yang beliau berikan nama itu adalah Dalam Gandamayu. Kenapa ini Dalam Gandamayu? Nah, mungkin pada masa kerajaan runtuhnya kerajaan Majapahit, ada para wiku atau para luhur itu yang kisah dari Jawa ke sini, juga beliau memberikan penghormatan, juga melakukan tapa yoga juga di sini, sehingga untuk mengenang para raja-raja Majapahit, sehingga beliau juga memberikan mendirikan pelinggih ini juga. Nah, ini sejarahnya setelah kerajaan Majapahit kayaknya niki, karena beliau menyebut di sini Dalam Wibuh atau Dalam Gandamayu. Dan berikutnya juga ini sama Miru Tumpang Tiga, termasuk simetris juga yang ada dengan di barat. Nah, ini kenapa demikian juga kami juga secara pasti juga tidak berani menjelaskan karena kami belum tahu sesungguhnya itu, biar kami tidak salah. Nah, ini juga penghormatan kepada para leluhur Wangsa Arya. Artinya para Wangsa Arya, leluhur beliau juga mungkin pernah juga melakukan tapa yoga, sehingga beliau juga diberikan penghormatan di sini. Ini adalah linggih leluhur para Wangsa Arya. Yang berikutnya ini gedong, ini sebenarnya tumpang gedong perucut sebenarnya nih. Pada saat prehaban kemarin tukangnya lupa mengasih perucutnya. Ini linggih Ide Batara Gunung Lepah sebenarnya, Gunung Lepah. Dan ini yang terakhir, ini juga penghormatan kepada Ide Batara Sakti yang di Segara Rupa. Nah, prosesnya mungkin sama kayak dulu. Mungkin beliau juga pernah melakukan tapa yoga di sini, sehingga para leluhur kita, Sang Wiku dan Sang Nada, atau memang leluhur kita yang pernah melakukan tapa yoga samadhi di sini, semua diberikan penghormatan. Nah, sehingga di sini itu termasuk pura jangkep. Penataran Agung. Penataran Agung ini termasuk jangkep. Jangkepnya seperti apa? Artinya semua klan yang ada di Bali ini semua ada di sini. Sudah diwakili. Semua ingkup di sini, semuanya ada di sini. Ya, artinya
seperti itu yang bisa Tiang jelaskan. Dan termasuk yang ada di tengah ini itu di sini dikenal dengan Meru Balai Jemeng, artinya pengaruman agung. Ketika Ide Batara Katuran Pujewali, beliau distanakan di sana. Dan ini istilahnya juga disebut dengan Balai Lantang. Ini juga stanan Ide Batara di Suang-Suang Desa Pekraman, kan diempon oleh Sembilan Desa Pekraman. Nah itu Ide Batara di Suang-Suang Desa Pekraman itu di Kayangan 3 itu semua juga ikut di sini Katuran Wali. Artinya nyejar perenamia. Artinya semua di sini diberikan penghormatan. Hadir ketika Ide Batara ketika Wadalan di Pura Bukit Indrakila ini. Masing-masing banjar nih ke masing-masing desa itu betaranya hadir di sini. Hadir juga semua. Betara Kayangan 3 semua hadir di sini. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Nah, termasuk nanti silakan lihat yang Tiang sampaikan itu yang utama Peyogan Agung, silakan kita cek sana. Ini adalah pelinggih selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jero Lingsir yang salah satu dari pengayah di Pura Bukit Indrakila. Ini adalah utama dari struktur Pura Bukit Indrakila yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak Jero Mangku Lingsir yang ngayah di sini. Silakan Bapak. Apa yang Tiang sampaikan tadi, inilah disebut dengan kawasan utama dari Mandala tersebut adalah Peyogan Agung. Peyogan yang di Sang Nate atau para raja Bali Kuno, Bali Mula. Itu. Yang kedua Sang Wiku. Sang Wiku luwih melakukan tapa yoga samadhi. Untuk apa? Tujuan beliau adalah nyejagang jagat. Disebut dengan pengidar buana. Pengidar buananya itu adalah itu lengkap itu dewata nama sanganya pas sekali nih kan. Sudah sesuai dengan arah mata angin ada. Itu konsep dewanya. Sudah ini konsep daripada penyejak jagat. Penyejak jagat itu adalah urip. Yang kenal tadi itu yang sampaikan tadi itu adalah urip. Timurnya 5, ada itu arcenya 5, sudah itu selatannya 9 yang pakai kain merah ini juga kita 9, sudah itu baratnya itu ada warna kuning itu adalah 7, dan utaranya ada 4 itu, dan di tengah-tengah itu ada juga 8, itu ada 8 arca. Nah itu termasuk kita membuatkan simbol karena di sini adalah peyogan para wiku. Nah sehingga konsep Balinya juga silahnya diberikan arca nak lingsir ya. Artinya ini konsep daripada peyogan. Sama dengan apa yang Tiang sampaikan tadi, bahwa di sini tempat untuk memohon kepada Desa Yang Widi Basa nyedar buana nyejak jagat, supaya jagat atau alam semesta ini jejak. Nah, jejak separiwus melalui konsep pengidar buananya dan uripnya. Nah, sehingga alam semesta ini supaya tetap ajak umat manusia juga istilahnya selamat semuanya, dan apa yang dilakukan oleh para raja itu dari sini juga untuk memohonkan supaya kerajaannya termasuk masyarakatnya supaya semuanya dedag landuh, tidak kekurangan sandang pangan. Beliau ada di sini melakukan tapa yoga. Maka tempat ini memang betul-betul sangat disucikan, sangat ini prosesnya kenapa baru gitu, istilahnya baru, linggih-linggihnya bentuknya seperti baru. Karena ini lama terkubur, tidak ada orang yang berani ke sini, takut ke sini. Kenapa? Di sini disebut dulu dikenal dengan Tegal Suci gitu. Tegal Suci. Orang takut sekali ke sini gitu. Nah, ada yang jarang sekali orang yang berani ke sini, memang sulahnya masih pohonnya masih rimbun-rimbun. Nah, sehingga banyak orang yang takut. Nah, kebetulan Tiang Ayah di sini beliau memberikan wejangan supaya dibangun tata kembali bahwa ini adalah peyogan agung beliau. Nah, setelah itu arcanya ada, memang ada dari dulu. Setelah itu yang ini Tiang ketemukan ketika kita membangun bangunan di sana. Nah, itu konsepnya itu semua muncul dari setelah menggali untuk pembuatan lubang diketemukan ini. Nah, entah kenapa itu ditemukan di sana, kemungkinan gitu zaman dahulu karena ini sudah tidak ada orang yang berani ke sini, mungkin ditaruh di sana, kemungkinan gitu.
Nah itu. Dan terakhir itu disebut dengan kayu taru Cepaka Seliwah. Nah, taru Cepaka Seliwah. Nah, ini termasuk mitosnya. Ini termasuk leluhur tiang sendiri dari kakek pernah menceritakan juga kayu ini kakek sudah sendiri sudah menemukan memang sudah kering seperti ini. Katanya orang tua juga menyampaikan memang ketemunya seperti ini. Banyak tetua di sini memang melihat kayu taru ini juga memang seperti ini. Tapi kalau secara logika yang namanya pohon, nah seperti taru biasa istilahnya, pohon cempaka biasa, kalau itu sudah mati tidak berselang 5 tahun pasti sudah roboh. Ini sudah ratusan tahun masih bisa berdiri. Itulah istilahnya keunikan, istilahnya kemahakuasaan beliau. Mungkin pada saat beliau melakukan tapa yoga adalah pohon cempaka itu adalah di bawah beliau itu di pohon itu beliau melakukan apa sehingga auranya sangat magis sekali di sini. Ya. Berarti menurut penuturan dari leluhur Pak Jero dan Pak Jero sendiri yang menyaksikan di sini, memang tidak ada daun dari pohon cempaka Seliwah ini Pak Jero? Tidak ada. Memang diketemukan memang sudah seperti ini. Memang cerita dari cerita para tetua jangankan orang leluhur yang dari tetua yang ada di sini itu sudah menemukan memang tahunya sudah seperti ini. Sudah tampak kering seperti itu Pak Jero ya. Makanya ini perkiraan sudah ratusan tahun. Nah, kalau memang dari zamannya payogan para raja dan para wiku pada abad ke-8 itu sudah ada, berarti sudah ribuan tahun. Logikanya kan seperti ini. Yeah. Untuk persembahan ketika ingin melaksanakan persembahyangan di Payogan ini, ada nggak persembahan khusus untuk Ide Betari yang berstana di sini Pak Jero? Ya kalau secara umum sih namanya Ide Betari tidak pernah minta sesuatu kepada kita sesuai dengan keikhlasan. Nah artinya apa yang menjadi keikhlasan kita melakukan persembahyangan ke sini bisa aja, apa saja sebenarnya boleh. Nah artinya sana kalau bersedia pejati ya silakan ya, barangkali seperti itu. Tadi juga di depan saya lupa menanyakan bahwa di sana nih wenten mepesengan sugro banget ide begawan penyarikan. Nah untuk pelinggih nih memang masih satu lingkungan dengan pura niki lebih penampi Pak Jero? Masih itu sebenarnya sebelum masuk ke Pura Indrakila ini sebenarnya ada 3 tahapan sebenarnya. Ya. Pertama namanya Pura Dalam Dasar. Nah itu linggih yang perdana, linggih perdana. Nah itu kita mohon izin di sana dulu. Kedua ada pelinggih yang namanya pelinggih kalau di sini kenalnya dengan Ratu Penyarian. Sesungguhnya itu kalau dulu itu namanya Pasraman Agung. Tempat yang sampaikan tadi adalah tempat orang belajar sana. Tempatnya orang belajar termasuk patihnya dari Putri Cina juga melakukan tempat belajar di sana. Seperti ini Berarti sebenarnya kalau ingin sembahyang di sini ada 3 tahapan yang harus dilewati Pak Jero ya. Dalam dasar dulu, sudah itu ke Pasraman Agung atau ke Ratu Penyarian, baru ke Penataran Agung. Ya setelah Penataran Agung, kalau ada ingin berkenan melakukan persembahyangan di Payogan Agung ini diperkenankan. Dan tadi lupa, kenapa ini semuanya merah gitu istilahnya. Jangan dikonotasikan nanti mohon maaf ini artinya salah satu kalian tidak. Ini Payogan Agung milik umat Sedharma. Siapapun di sini boleh melakukan istilahnya persembahyangan. Cuman pada saat wangun ini kebetulan para tokoh-tokoh Semeton Pandai hadir ke sini melakukan mencari jejak leluhur beliau ketika beliau istilahnya leluhur beliau itu memberikan bisama sesuai dengan prasasti Semeton Pandai, sehingga dengan tulus ikhlas artinya dari para tokoh-tokoh Semeton Pandai melakukan yadnya untuk dulunya ini memang bebaturan sehingga selain dari tokoh-tokoh Semeton Pandai ngentosin istilahnya mengganti dengan proses pelinggih. Nah kebetulan itu warnanya juga yang mengaturkan itu Semeton Pandai, termasuk leluhur Pandai juga pernah juga melakukan tapa yoga. Itu adalah ciri khasnya adalah merah ya. Tapi mohon maaf bukan berarti ini adalah pelinggih milik Pandai, jangan salah nanti. Artinya ini adalah Payogan Agung, artinya milik umat manusia milik umat manusia, sehingga siapapun boleh. Jangan nanti salah mengkonotasi. Mungkin seperti itu yang bisa dia sampaikan. Itulah tadi penjelasan dari Jero Mangkulingsir yang sengayah di Pura Bukit Indrakila ini. Nah untuk yang terakhir mungkin
ada yang ingin disampaikan oleh Pak Jero mengenai keberadaan Pura Bukit Indrakila ini? Yang seperti yang sampaikan tadi, kalau secara umum dengan keberadaan Pura Bukit Indrakila ini sebenarnya adalah sama dengan maksud tujuan dengan pura lainnya. Cuman di sini apa yang dia sampaikan ini ada keunikan di lain itu sesuai dengan prasasti yang ada. Artinya untuk memohon kesejahteraan umat manusia. Kalau istilahnya para pemimpin memohon supaya pemerintahan beliau bisa berjalan dengan baik, artinya gangguan itu biar istilahnya berkurang lah. Artinya kalau namanya Rua Benede itu selalu pasti akan ada di mana-mana. Nah, sehingga apapun dilakukan sesuai dengan titah raja zaman dulu. Nah, itu zaman Bali kuno itu adalah menitahkan siapapun nanti yang memerintah di kemudian hari tidak boleh lupa. Kesan saya yang terakhir adalah artinya umat sedharma, artinya ingin melakukan persembahyangan ya siapapun dipersilakan, artinya untuk melakukan ini. Dan mari kita bersama-sama memohon kepada Sang Hyang Widiwasa, termasuk ide para raja, para leluhur kita, para wiku yang telah mengajarkan kita, memberikan budaya kita di Bali, terus kita yang ada di Bali ini. Beliau membangun dengan susah payah dari dulu dari sini. Mari kita hormati, mari kita junjung dan mohon anugerahnya supaya beliau memberikan apa yang kurang dari umat manusia, apa yang kurang dari kita, kelemahan kita, supaya beliau yang menuntunnya. Semoga umat manusia terutama alam Bali, jejak separiurus ada sepanjang zaman, dan alam semesta ini bisa jejak tentram dan damai. Itu harapan dia. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi wawancara bersama Jero Mangkulingsir, salah satu pengayah yang ada di Pura Bukit Indrakila. Semoga tayangan dari Winayaka Channel ini dapat memberikan edukasi kepada umat yang ingin melaksanakan pemuspahan di Pura Bukit Indrakila. Sekian dari kami, dari tim Winayaka Channel. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.